Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Doaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, manapun negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Abdullah Alimul Adin. Iya. Aisila El Naura Putri Rizaldi. Ya. Berikutnya sambil berdiri ya biar saya tahu. Angel Sabrina Ramadhani. Ya. Berikutnya Arfan Waldan Ahnaf. Nah. Berikutnya Dewi Sekar Cahyaningrum. Bagus. Berikutnya Haikal Fakrilla Praswanto. Ada. Berikutnya M Azril Hakim. Nah, berikutnya M Eza Giunino Pratama. Berikutnya Mahardika Al Baghdadi. Ya. Berikutnya Maura Anindita Fasha. Ya, bagus. Berikutnya Nurus Sofia Rohmani. Ya. Nuzulul Ainur Rohman. Berikutnya Sri Lestari. Ya. Berikutnya Sultan Hamid Al-Wafi. Mana Sultan? Nah, tidak kelihatan Sultan. Yang terakhir Zaka Zahrul Buluk. Yang tadi Taman tadi sudah. M Pratama Fairuzaha. Ya, terima kasih ya. Pertemuan pada hari ini kita membahas tentang hitam. Untuk
lebih jelasnya apakah itu khitan, bagaimana khitan, pengertian hikmah dan lain sebagainya, marilah kita buka pelajarannya dan nanti Pak Guru akan menanya dan kita bekerja sama untuk membahas pelajaran khitan ini. Silakan dibuka tentang khitan. Tolong dipelajari pengertian khitan dulu ya, pengertian khitan. Halaman 6. Halaman 6. Dibaca, kalau nanti ya coba dibaca. Khitan berasal dari bahasa itu coba Dio. Khitan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khotana Ya, yaktinu khotnan. yang berarti memotong. Ya. Khitan kalau menurut bahasa itu berasal dari kata khotana. Khotana yaktinu khotnan. Artinya memotong. Loh, apakah khitan itu harus dipotong semuanya? Tidak. Nanti kalau dipotong semua, kasihan kalau siapa itu? Siapa namanya? Belakangnya Sekar itu? Haikal itu habis semuanya, tidak punya guru kan. Nah itu yang dipotong apanya? Nah, nanti kita lanjutkan. Dilanjutkan Dika. Khitan menurut istilah. Artinya memotong bulu atau kulit bagian ujung alat kelamin anak laki-laki. Nah ini, jadi yang dipotong itu kulupnya saja. Cara wong sepeda motor lo helm. Nah, sama seperti kalian mau makan pisang itu enaknya dimakan dengan kulitnya apa dikupas dulu? Kupas. Nah, seperti itu. Jadi kalian nanti yang dipotong itu kulit yang menutupi ujungnya saja. Ujungnya saja itu yang dipotong. Nah, terus di dalam khitan itu ada yang khitan ada secara tradisional. Waktu kecilnya Pak Dul, kakak-kakaknya Pak Dul kalau sunat itu belum ke dokter, ngundang calak, disumpit jadi dipangku. Nah, kayak sekarang sudah dokter sudah memakai laser. Soalnya mari disunat orang tidak ada bekas. Itu kecanggihan teknologi sekarang. Nah, itu masalah apa? Khitan. Masalah mengkhitan dengan cara yang tradisional dan sekarang modern. Ya, jelas ya? Ya. Selanjutnya coba dibaca Dita halaman 7 atas itu. Bila hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menjadi kesatuan. Nah ini tadi setelah dipotong, ya itu biasanya kalau orang kencing biasanya kan ada sisanya. Sisa kencing itu kalau masih ada tutupnya itu. Nah, itu nek kapan dalam waktu lama itu jadi kotoran-kotoran bisa menjadi keraknya itu nanti akan mengganggu, akhirnya bisa menjadi sarang penyakit. Sudah, kita lanjutkan bagian B. Bagian B, sejarah khitan. Coba Ama dibaca. Perintah berkhitan diawali pada masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan khitan yang dijalankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sudah. Nah, sejarah khitan. Orang yang pertama kali melaksanakan khitan, yang diperintah khitan
itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang menjadi kekasihnya Allah atau Khalilullah, kesayangannya Gusti Allah. Cara zaman saiki bestine Gusti Allah. Itu Nabi Ibrahim. Loh, Nabi Ibrahim diperintah khitan bukan masih kecil, tidak seperti kecilnya Mario, enggak. Nabi Ibrahim diperintah khitan itu ketika sudah umur 80 tahun. Wow, sudah tua ya, sudah tua. Nah, terus khitannya Nabi Ibrahim tidak memanggil cala atau dokter, tidak. Beliau mengkhitan dirinya memakai kapak. Kapak 212, kawila sableng pakai kapak. Jadi dipotong sendiri itu Nabi Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim meskipun diperintah seperti itu karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan ikhlas beliau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Sekar dibaca ayat yang bawah itu, kul sadaqallah. Ta'awud dulu, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Artinya, katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Quran surat Al-Imran ayat 95. Nah, ini merupakan dalil bahwa Nabi Ibrahim itu panutan kita bersama. Panutan kita bersama. Jadi syariatnya Nabi Muhammad itu banyak yang masih mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah perintah sunat atau khitan. Khitan itu bahasanya, tapi coro wong desa ngarani napa? Sunat. Bukan sunat. Salat itu enggak, itu beda ya. Baik. Kita melanjutkan ke berikutnya, yaitu bagian C, hukum melaksanakan khitan. Hukum khitan itu apa saja? Kita lihat ya, kita pelajari sebentar. Coba dipelajari sebentar. Terus nanti kita simpulkan hukum melaksanakan khitan itu apa saja. Coba dibaca sebentar ya. Sudah ya? Siap ya. Jadi setelah kita baca ini, ternyata khitan itu bagi laki-laki adalah hukumnya wajib. Untuk perempuan ini masih diperselisihkan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi ada keterangan hadis Nabi, nek wong lanang iku khitan itu wajib. Kalau perempuan mau khitan itu merupakan kehormatan bagi seorang perempuan. Jelas ya? Jelas. Nah, terus kapan pelaksanaan waktu khitan itu? Pelaksanaan khitan itu dibagi menjadi dua. Itu coba dilihat halaman 11. Nah, itu dibagi dua. Coba saya minta Nazril membacakan bagian nomor 1, waktu sunnah. Ya, itu ya. Ini waktu sunnah itu dilaksanakan umur 7 tahun karena rata-rata kita itu kalau sudah umur 7 tahun itu mulai ngerti sekalipun belum balik. Nah, kalau cucunya Nabi Muhammad yang namanya Hasan Husain itu dikhitan dalam umur berapa?
tujuh hari sudah dikhitankan. Sudah dikhitankan oleh Nabi, itu cucunya. Jadi, nah, terus ada waktu wajib. Waktu wajib itu kapan? Coba zakat dibaca yang jelas. Waktu wajib kita adalah pada saat anak balik, pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Ya, sudah. Jadi waktu wajib ini kapan wong lanang, orang laki-laki sudah balik datakan yang wajib, gelem gak gelem ya kudu diketok itu nih. Harus ya. Karena sudah balik. Lah tengerane balik laki-laki itu apa? Kalau melihat umur baik laki-laki maupun perempuan itu umurnya 15. Loh tapi kalau belum umur 15 datakane sing laki-laki sudah ihtilam, apa ihtilam? Mimpi basah. Itu berarti sudah balik. Yang perempuan haid atau menstruasi itu berarti sudah balik. Nah, laki-laki itu kalau sudah balik ini wajib hukumnya khitan. Jelas ya? Ya, kita lanjutkan. Sekarang bagian E, tujuan melaksanakan khitan. Coba dibaca. Dibaca ya, dibaca. Tujuan khitan itu apa saja? Ya, sudah ya. Jadi tujuan melaksanakan khitan itu ada yang dilihat dari segi agama atau hikmahnya ya. Ada yang dilihat dari segi kesehatan. Coba saya minta dibacakan Safa. Hikmah khitan dari segi agama. Coba dibaca. Ya sudah, jadi termasuk diantara tujuan khitan atau kita kenal dengan hikmah khitan menurut segi agama itu yang pertama untuk penyucian baik dari hadas dan najis. Karena kita sholat itu kan syaratnya harus suci ya, suci pakaian, suci tempat dan suci badan. Suci badan itu dengan apa? Dengan wudu, mandi, tayamum. Nah, itu nanti tidak dilihat apakah itu termasuk hadas kecil, apakah hadas. Ya, jelas ya. Nah, khitan merupakan salah satu sarana penyempurnaan agama. Tadi dijelaskan, nek kapan mau khitan itu kurang sucinya, tergobo sisa-sisa air kencing masih tersimpan. Jadi akhirnya tidak bisa suci secara sempurna. Di samping itu juga kita memenuhi persyaratan kesucian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan Adim, hikmah khitan dari segi kesehatan. Coba. Hikmah khitan dari segi kesehatan yaitu membiasakan anak untuk menjaga kebersihan dirinya. Khitan dapat mencegah berbagai penyakit. Berdasarkan penelitian dari salah satu majalah kesehatan di Inggris, tertulis bahwa salah satu penyebab alat kelamin dan leher wanita sakit adalah disebabkan karena suami yang tidak bersih atau khitan. Semua ahli kedokteran bidang kelamin sepakat bahwa khitan adalah salah satu cara efektif dalam mencegah penyakit sifilis. Membantu pertumbuhan jasmani yang sehat dan kuat. Nah ini tadi setelah kita pelajari dari segi agama, sekarang segi kesehatan. Nah, dari segi kesehatan, anak itu bisa membiasakan untuk menjaga kebersihan dirinya. Wis gede ya wis iso cewek-cewek dhewe, mosok tamat katene dicewoki mbokne. Berat. Berarti kan masih kecil, masih anak-anak.
Nah, kalau sudah besar harus membersihkan dirinya sendiri, pipis, ngengek sudah bisa apa? Istinja sendiri atau cewek sendiri ya. Nah, lagi antaranya tadi yaitu dari kesehatan, menurut penelitian kedokteran rata-rata orang yang kena penyakit kelamin itu rata-rata biasanya orang itu tidak hitam atau istrinya orang yang tidak hitam. Rata-rata biasa umumnya wong Cina itu akhirnya gak sunat, tapi setelah tahu bahwa hitam itu sangat membantu dalam bidang kesehatan, ternyata orang Cina juga banyak yang sunat atau hitam, sekalipun tidak masuk Islam tapi ikut hitam. Itu dalam rangka kebersihan dari segi kesehatan. Ya, kita pada sesi terakhir yaitu tentang rangkuman atau penutup, nanti kita diperjelas, tolong ya. Yang saya tunjuk dibacakan dengan jelas ya. Coba Naira, rangkuman bagian 1 itu. Ya, itu. Berikutnya dilanjutkan zakat tadi sudah? Ya, zakat. Sudah? Yang belum? Haikal ya ada. Perintah bersihkan diawali pada masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dalam hadis menjelaskan khitan yang dijalankan Nabi Ibrahim alaihissalam diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menerima berita khitan pada usia lanjut yaitu 80 tahun. Jelas ya? Jadi tadi dijelaskan bahwa sejarah kita itu diawali Nabi Ibrahim dalam usia berapa tahun? 80 tahun. Lalu dilanjutkan Angel, hukum kita. Perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berkata bahwa kita bagi perempuan wajib dan sebagian laki-laki mendapat bahwa kita bagi perempuan Tadi dijelaskan, jadi hukum khitan bagi laki-laki hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Tapi bagi perempuan masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak wajib. Yang terakhir, siapa yang belum ini? Apa? Eza. Ya. Para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu, yaitu waktu sunnah dan waktu wajib. Nah, jadi ulama membagi waktu pelaksanaan khitan ada 2, yaitu apa? Waktu sunnah dan waktu wajib. Waktu sunnah itu dimulai umur 7 tahun. Ini kapan wajib? Kalau sudah balik wajib khitan. Ya, saya kira cukup untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dijawab, amin ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan di minggu depan kita dapat berjumpa lagi dalam materi berikutnya, itu tentang mandi wajib setelah haid dan setelah ihtilam. Ini materi berikutnya. Sekali lagi saya mohon untuk menjaga kesehatan agar tetap bisa belajar dan ilmunya bermanfaat. Amin. Baik, ketua kelasnya saya mohon untuk diberdirikan. Yaman. Yaman. Nah, bukunya bisa ditutup ya. Doaan membaca Fatihah. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Terima kasih dan nanti saya minta berurutan bersalaman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.